Dulu nih, waktu pertama kali saya ngonten, itu ya saya beneran bingung banget. Orang-orang di luaran sana, bahkan teman-teman menyarankan yang sudah lebih dulu ngonten, bilang kayak gini, pilih niche, jangan sampai random. Tapi waktu itu ya saya juga mikir, lah orang saya juga baru mulai dan saya juga belum nemu passion, terus gimana dong cara milih niche-nya? Nah, akhirnya saya itu jalanin konten tanpa niche, berjalan begitu saja. Dan di situ justru saya mulai nemuin hal-hal yang penting yang hari ini akan saya share ke teman-teman semuanya, akan saya ceritakan ke teman-teman semuanya. Siap? Let's go. Hey halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Ada yang lucu teman-teman. Saat pertama kali saya ngonten itu semua jenis konten itu saya coba. Jadi semua hal juga saya coba. Kadang hari ini saya bikin konten vlog jalan-jalan, kadang saya bikin konten tentang review film, terus kadang saya sharing tentang overthinking, sharing tentang tips dan triks, dan terakhir adalah saya kadang ngobrolin tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator. Waktu itu saya cuma berpikirnya gini aja sih, sederhana. Ya daripada cuma diem, ya kan, daripada cuma diem aja terus kita nggak ngapa-ngapain, ya udah. Apalagi kita belum tahu niche itu seperti apa. Masa kita nungguin niche itu sempurna? Ya udah mending jalan dulu aja gitu loh. Waktu itu saya juga mikirnya kayak gitu. Ya udah akhirnya saya jalan dan itu berjalan tanpa niche. Yang penting konten aja gitu loh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya sama kayak teman-teman mungkin hari ini pasti berantakan. Awalnya berantakan semuanya kan, terus viewsnya kecil-kecil tuh, sampai nggak semangat ngonten lagi gitu kan. Cuma ya kalau saya berhenti mungkin saya tidak sampai di titik ini gitu loh. Dan di situ akhirnya saya di tengah-tengah itu di fase yang menurut saya akhirnya harus berpikir ulang. Bahkan saya sempat bikin web series yang habis ratusan juta. Jadi curhat kan. Di situ akhirnya saya mulai sadar bahwa oh ternyata belakangan ini saya itu paling enjoy, saya itu paling senang, saya itu paling nyaman, dan saya merasa ada challenge, ada tantangan itu ketika saya ngonten tentang jadi kreator pemula. Nah itu yang saya temukan di situ ternyata. Dan hari ini ya memang yang saya share yaitu tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator, dan memang diperuntukkan untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya dulu gitu loh. Niche itu akhirnya ketemu setelah saya jalan, jadi bukan sebelum saya jalan, dan itu lazim dan itu umum untuk teman-teman yang mulai akan menjadi seorang konten kreator. Jadi jangan putus asa ya. Lalu ada beberapa hal yang ingin saya sharing, ingin saya bagi. Ini gimana sih supaya kita lebih prepare dalam menemukan niche, lebih siap dalam menemukan niche. Jadi banyak sekali kreator-kreator di luar sana juga yang berbagi tentang niche. Bahkan di konten saya sebelumnya juga saya pernah ngomongin betapa pentingnya niche. Tapi kan problemnya adalah karena teman-teman kreator pemula ya tentu bingung niche itu gimana sih, yang kayak apa sih, bentuknya kayak apa sih, barangnya seperti apa sih gitu loh. Yang akan saya share itu yang pertama, pengetahuan ini adalah teman-teman bahwa niche itu penting, tapi bukan wajib di awal. Benar, niche itu bikin channel kita itu jauh lebih fokus. Itu benar. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung memilih niche, hanya karena kamu tidak tahu niche, terus kamu nggak jalan-jalan. Sebaiknya kamu di sana ya udah jalanin aja dulu apa yang hari ini kamu suka, apa yang hari ini kamu inginkan, apa yang hari ini kamu rasakan. Kamu di sana lakukan eksplorasi konten aja. Minimal kamu bikin 15-20 video untuk 3 bulan pertama. Bahkan saya challenge untuk bikin 50 video di 3 bulan pertama. Tujuannya biar kamu lebih tahu sebetulnya niche saya itu di mana. Yang kedua, pengetahuan kedua yang ingin saya bagi bahwa konten random justru bikin kamu itu belajar banyak hal. Nah, di sini ada yang disebut dengan eksplorasi konten. Paling tidak gini, ketika kamu konten random, di situ nanti kamu akan belajar. Kamu di sana akan banyak belajar
yang diperlukan ketika kamu menjadi seorang content creator. Ya, salah satunya misalnya kamu belajar bagaimana cara bikin storytelling yang baik, bagaimana cara ngedit yang baik, terus bagaimana cara riset topik, niche yang kuat, bikin judul yang baik, bikin hook yang keren, yang kuat. Nah, dari semua itu nantinya pelajaran-pelajaran yang kamu dapat itu bisa dipakai pada saat niche kamu sudah ketemu. Makanya saya bilang bahwa menjadi seorang content creator itu ya terus belajar, bukan delahom. Kalau bahasa Jawanya itu delahom ya, Jawa Timur itu delahom gitu. Ngangak doang, mangap, nungguin ilmu dari orang. Ya nggak kayak gitu. Saya seperti ini juga hanya memantik aja, selebihnya teman-teman bereksplorasi. Catatannya, kamu random boleh, tapi jangan terlalu acak-acakan. Kamu harus beda-bedakan antara eksplorasi dengan random. Jadi, yang membedakan antara random dan eksplorasi itu adalah kalau random itu acak-acakan, tapi kalau eksplorasi konten tapi tetap relevan dengan topik yang kamu angkat. Itu namanya eksplorasi. Misalnya saya contoh gini, kamu ngomongin tentang dunia konten kreator, dunia kreator maksud saya. Misalnya kamu ngomongin di sini tentang dunia kreator, itu kan bisa aja kamu ngomongin hobi, kamu ngomongin lifestyle, kamu ngomongin vlog, kamu ngomongin gym, ngomongin kesehatan, itu namanya dunia kreator. Nah, kalau yang disebut dengan konten random itu misalnya begini, hari ini kamu misalnya ngomongin make up, besok tuh kamu ngomongin review motor, besok tuh ngomongin masak-masak. Terus besoknya lagi kamu ngomongin mancing, besoknya lagi kamu ngomongin tentang misalnya kesehatan. Itu tuh belas gak ada yang nyambung gitu loh. Makanya di situ algoritmanya tuh bingung. Ya penonton juga bingung. Elu itu mau di mana? Kamu tuh maunya apa? Penontonnya juga bingung. Nih orang mau ngapain sih gitu lah. Di situ akhirnya membuat konten kita itu stuck. Gitu. Di konten yang lain sudah saya jelaskan kenapa konten bisa stuck. Pelajaran berikutnya yang mesti kita ambil adalah yang ketiga ini adalah mulailah kamu fokus ke satu niche saat kamu sudah tahu bahwa mana yang jalan, mana niche yang jalan. Setelah kamu tadi melakukan eksplorasi, bukan randomisasi ya, tapi eksplorasi, nanti kamu di sana akan menemukan niche-nya. Nah, di situ kamu fokusin jalan. Saya kasih contoh gini, kayak ada beberapa kreator besar yang saat ini juga cukup dikenal, misalnya Jeremy Pauline. Awalnya itu Jeremy Pauline ya ngevlog tentang dirinya lagi kuliah gitu loh. Terus sekarang hari ini kontennya Jeremy itu lebih kepada sharing kehidupan, motivasi, kayak gitu. Atau contoh yang lain misalnya Raditya Dika. Dulu dia kontennya cuma sketsa komedi, karena dulu ada yang namanya Malam Minggu Miko, itu dia kontennya dia. Sekarang coba, dia lebih ke podcast ya, dan lebih ke parenting serta bisnis. Artinya dia sudah jadi siapa sebetulnya sih, tapi di situ kelihatan polanya gitu loh. Atau Deddy Corbuzier yang pertama kali, Deddy Corbuzier jangan salah dulu, konten pertama Deddy Corbuzier itu justru malah series action, jadi drama action. Waktu itu dia masih betul-betul menggebu-gebu pengen jadi YouTuber, sampai nerbitin buku tentang jadi YouTuber. Itu ada bukunya Deddy Corbuzier. Sekarang Deddy Corbuzier lebih ke podcast, niche-nya itu sudah melebar jauh, udah banyak banget yang dibahas kayak gitu loh. Setidaknya dari sini kamu bisa melihat bahwa niche itu sangat fleksibel, bahkan fleksibel banget. Dari data video-video yang sudah kamu upload, nanti kamu cari tahu kira-kira topik mana yang banyak ditonton dan paling banyak dikomen. Nah, itu kamu jadikan niche. Itu kamu fokusin pelan-pelan, bikin konten yang serupa, ilmunya ATM, amati, tiru, modifikasi dari konten sendiri, kamu fokusin. Nah, itu niche ketemu tuh, baru tuh, nanti membesar dan kamu nanti kebentuk sendiri siapa kamu. Pelajaran yang keempat yang mesti teman-teman tahu, yang selama ini sudah saya lakukan adalah, yang keempat ini, jangan terjebak di niche anxiety, atau kecemasan niche. Ini umum sih sebetulnya, banyak sekali kreator pemula yang stuck gara-gara cuma mikirin niche, yang sampai akhirnya itu yang gak mulai-mulai. Padahal semakin kamu jalan, so must go on, kamu yang jelas di sana akan semakin menemukan diri kamu siapa, diri kamu yang cocok itu di mana. Nah, itu cara menemukan niche. Jadi
Buat teman-teman yang kalau misalnya kontennya masih bingung ya, kamu jalan aja dulu, konten aja dulu. Jangan terjebak di pencarian niche gue ini apa. No, jalan aja dulu. Paling tidak ketika kamu jalan konten begitu saja, itu kamu di sana akan semakin menemukan diri sendiri, apa yang cocok dengan diri kamu sendiri. Saran saya di sana kamu fokus, tapi ya jangan sampai bosenin gitu loh. Maksudnya gimana? Fokusnya nggak bosenin itu gimana? Ya misalnya kamu nih fokus di satu niche, tapi bukan berarti yang monoton gitu saja. Kamu di sana juga harus melakukan yang namanya eksplorasi format. Jadi nge-explore format. Kamu bisa bikin video pendek, kamu bisa bikin long form atau video panjang, kamu bisa bikin tutorialnya, kamu bisa bikin storytellingnya, vlog. Selama topiknya masih relevan, itu aman. Yang kelima ini adalah menemukan niche di awal itu jauh lebih baik daripada menemukan niche-nya di belakang. Karena di sana kamu bisa lebih jelas punya visi misi ke depan, konten kamu mau bahas apa. Nah, kalau sudah kayak gitu, kamu lebih gampang untuk fokus, dan itu tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan itu bisa menguntungkan kamu, karena apa? Di sana, algoritma dan penonton itu akan lebih mudah mengenal kamu, akan lebih mudah dikenali. Semua ini kalau saya flashback ke belakang, sebetulnya konten yang paling enak itu adalah konten random. Karena di sana saya ngerasa bahwa konten random itu ya konten yang paling jujur untuk mengenali diri sendiri. Karena apa? Di sana kita tahu mana jenis konten yang bikin kita capek, ya kan? Mana kok jenis konten yang bikin kita semangat. Itu tuh kita tahu belajar di sana. Tapi akhirnya di situ saya juga akhirnya menemukan niche yang muncul yang relevan dengan konten saya, yang relevan dengan passion saya. Konten yang saya buat ini adalah konten mengenai sharing tentang dunia konten kreator untuk pemula. Itu ternyata adalah konten yang menurut saya inilah niche-nya saya gitu loh. Saya berbagi tentang dunia konten kreator untuk para pemula. Ya dulu ya pokoknya konten-konten aja, dan terus terang sampai detik ini waktu awal-awal apalagi gitu. Banyak yang apa ya, kalau saya bilang tuh ya ngecek ya, di komentar tuh banyak yang caci maki, banyak gitu kan. Malah orang subscribernya cuma segitu ngomongin konten kreator gitu kan. Ya nggak masalah, ternyata memang saya pribadi akhirnya memang menemukan, meskipun nanti ya kedepannya saya akan sharing yang berbagai macam jenis gaya dan style yang saya miliki gitu loh. Setelah itu akhirnya channel saya tuh mulai naik tuh, ya kan, dengan cepatnya naik cepet terus, karena mungkin algoritma itu sudah tahu. Intinya gini, channel yang sudah fokus ke niche itu lebih cepat naik. Karena apa? Karena algoritma itu lebih gampang mengenali kamu, lebih gampang tahu kamu ini channel apa. Itu kuncinya. Tapi ya kalau misalnya kamu belum menemukan, ya tadi jangan memaksa diri. Jangan maksa-maksa nyocok-nyocokin, mokus-mokusin niche. Kalau kamu sendiri itu belum enjoy, kamu belum bisa nikmatin, nanti yang ada kamu capek. Itu yang saya rasakan. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang penasaran dan masih ada yang belum puas, atau katakanlah ada masih yang bertanya, Mas, berarti konten tanpa niche itu boleh ya? Ya jawaban saya boleh. Itu boleh, silakan. Tapi catatannya adalah kamu boleh konten tanpa niche, tapi jangan random tanpa arah. Kamu boleh lakukan itu, konten tanpa niche itu dengan cara eksplorasi tadi. Jangan random tanpa arah. Di sana kamu bisa coba semua topik. Tapi ya kamu harus pelan-pelan cari tahu mana yang mau dikembangin lebih serius lagi. Itu caranya. Jangan terus-terusan kamu liar. Jangan terus-terusan kamu tanpa arah. Nanti capek. Nanti kamu nggak nemu apa yang kamu inginkan. Kesimpulannya adalah, kalau misalnya kamu konten sudah tahu niche sejak awal, itu keren, itu bagus. Karena dengan mudah algoritma akan menemukan kamu.
Nah, tapi buat teman-teman yang hari ini konten belum tahu tentang niche, ya jalan aja dulu, so must go on aja dulu, sambil terus belajar. Karena sebetulnya niche terbaik itu adalah topik yang bisa bikin kamu semangat belajar dan sharing terus-menerus ketika kamu konten. Itu niche yang terbaik. Prinsipnya adalah channel kecil itu butuh eksplorasi, sedangkan channel bertumbuh itu butuh fokus. Jelas ya? Nah, kalau sekarang kamu lagi bingung niche kamu ini apa, coba kamu tulis di kolom komentar. Kamu sudah pernah konten tentang apa saja, tentang topik apa saja, tentang niche apa saja. Siapa tahu kita bisa saling bantu, saling berbagi, diskusi bareng-bareng di komentar di vlog ini. Dan kalau video ini cukup bermanfaat, silahkan kamu bisa share ke teman-teman kamu yang butuh informasi ini, butuh pengetahuan ini. Kalau kamu suka, bisa like. Dan ingat ya, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena biar karya kamu yang ngenalin bahwa kamu ini siapa, bahwa kamu ini sesungguhnya siapa. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Salam vlog.